Kak Jargis Fadri selaku pembicara yang sangat luar biasa pada kali ini, yang mana kita nanti akan sama-sama membedah instansi masing-masing. Dan tak lupa pula selamat datang juga kepada teman-teman semua yang merupakan jagoan CPNS 2021. Saya doakan amin. Oke, peraturan dari Zoom meeting kita kali ini adalah nanti kita akan melaksanakan acara yang pertama opening MC dulu, yaitu selaku saya sendiri. Yang kedua akan ada perkenalan dari masing-masing pembicara. Yang ketiga akan ada tanya jawab antara pembicara dan MC. Dan selanjutnya tanya jawab dari peserta. Kelima akan ada pemilihan peserta yang teraktif. Jadi nanti di sini pesertanya disarankan untuk tetap aktif ya, jangan sampai cuma dengar tapi nggak mau berkontribusi, angkat tangan atau berbicara atau bertanya. Dan terakhir adalah closing MC. Untuk yang pertama mungkin kita ingat pepatah ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Kita ta'arufan dulu. Yang pertama silakan kepada Kak Bilman Tasya nih, yang merupakan ASN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Perkapalan, Departemen Teknik dan Mesin. Silakan Kak Bilman Tasya memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, jago CPNS, tetap semangat, walaupun sore-sore gini kelabu nih di Jakarta. Oke, perkenalkan, nama saya Bilman Tasya Al-Fatah, biasa dipanggil Bilman. Hari-hari bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan aku angkatan rekrutan 2017 itu. Setelah lama moratorium di zaman Jokowi, nggak salah, akhirnya baru ada rekrutmen lagi di 2017. Jadi sehari-hari bertugas di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, di Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jadi yang bertugas dalam mengawasi laut, simpelnya seperti itu. Mungkin itu aja, Kak. Oke, luar biasa sekali ya tadi perkenalan dari Kak Bilman Tasya. Sekarang dilanjutkan oleh pembicara kedua kepada Kak Nur Arofah. Dipersilakan Kak untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik semuanya. Selamat sore kakak-kakak jagoan. Saya Nur Arofah dari Komisi Pemilihan Umum. Kebetulan saya ditempatin di KPU daerah, tepatnya di KPU Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya seperti halnya Kak Bilman, saya gabung di KPU dari rekrutmen tahun 2018. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kak, ingin nanya sedikit Kak, di kantor Kakak masih ada kawat nggak Kak? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Ya nanti. Apa? Ya. Oh iya, soalnya juga nggak ada KPU. Oh iya, soalnya kalau di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu kemarin-kemarin berbulan-bulan yang masih ada kawat yang dipasang di sekitar Bawaslu, di sekitar KPU gitu ya, mungkin untuk mengantisipasi aja kali ya kayak. Mungkin karena lanjut. Peserta pemilu ya tahun kemarin. Iya, pertama pemilu. Apalagi kan kalau di Kalimantan Tengah itu setahu saya ya memiliki risiko yang lumayan tinggi terhadap pemilunya. Jadi mungkin wajar kalau di Kalimantan Tengah itu sampai seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke pembicara ketiga kepada Kak Jargis. Dipersilakan Kak memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini dari ujung barat Indonesia ya. Saya dari Aceh. Saya saat ini bekerja sebagai ASN di Badan Kepegawaian Negara. Nggak kebetulan sih, alhamdulillah ditempatkan di Aceh. Ditempatkan di Aceh. Dan jabatan saat ini sebagai analis kinerja. Ya mungkin kira-kira begitulah gambaran umumnya. Selain mengawasi seleksi CPNS ya. Wah mantap. Berarti orang dalam nih ya. Ini orang dalam beneran. Orang dalam ini. Bukan orang dalam sih sebenarnya. Orang ujung ini. Orang ujung. Ujung terdalam. Oke. Ya. Oke. Gitu aja dulu. Oke. Terima kasih Kak Jargis atas perkenalan dirinya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya juga. Nama saya Rizky Basin. Saya merupakan ASN
di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku auditor terampil. Saya TMT tahun 2018, mungkin sama seperti Kak Bilman Tasya sama Kak Nur Arofah, sama-sama tahun 2018. Dan sekarang saya ditugaskan, baru saja mutasi setahun yang lalu, dari pusat ke Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu rumah saya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa pulang cepat gitu kan. Mudik nggak dilarang jadinya karena udah di rumah. Singkat saja, mungkin saya bertanya-tanya kenapa sih sampai tahun sekarang minat dari jagoan-jagoan teman-teman semua yang mungkin lulusan yang mungkin lulusan universitas negeri, swasta dan lain-lain itu memiliki tingkat minat yang tinggi terhadap PNS. Kalau saya pribadi, kenapa memilih menjadi PNS adalah yang pertama, PNS merupakan pekerjaan yang menurut saya aman, dalam artian sehancur-hancurnya ekonomi negara, nggak mungkin kalau misalnya PNS itu tiba-tiba didepak, tiba-tiba dipecat gitu kan, di PHK, nggak mungkin. Kecuali negaranya hancur gitu, dibom atau dinuklir. Nah, sedangkan di swasta kemungkinan PHK-nya mungkin tinggi. Misalnya kemarin seperti yang teman-teman jagoan lihat sendiri di berita-berita, tahun 2020 ketika terus corona itu menjalar mewabah di seluruh negeri, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia mem-PHK pegawai-pegawainya. Nah, sedangkan pemerintah itu tidak ada gitu. Ya mungkin adanya pemotongan anggaran. Itu pun karena demi kepentingan prioritas dari APBN-nya. Nah, yang kedua adalah kita bisa, menurut saya kenapa pengen jadi PNS, kedua, selain pekerjaannya aman, saya bisa sekalian bekerja sambil mengabdi. Itu yang terpenting menurut saya. Karena percuma kalau misalnya kita kerja, cari cuan mati-matian, tapi kurang bisa memberikan manfaat kepada negara itu sendiri. Oke, mungkin kalau misalnya Kak Biman Tasya, kenapa sih kakak memilih menjadi PNS gitu? Apa supaya menjadi calon menantu idaman? Silakan Kak Bima Tasya. Iya, jadi sebenarnya dulu sih nggak ada alasan spesifik kenapa pengen jadi PNS sebenarnya. Karena waktu itu pas lulus, kita kan namanya job seeker ya. Semua peluang kita hajar lah istilahnya. Apalagi pas jurusan aku, jurusan yang sedikit untuk lulusan untuk lowongan kerja sedikit ya, semua dikeluarin. Makanya semua dikeluarin, lowongan di apply semua. Ya. Kalau udah habis bego kita. Mohon maaf teman-teman jagoan, mungkin yang masih nyala speakernya tolong mikrofonnya tolong dimatikan dulu, kita lihat. Ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab sendiri. Mohon maaf kepada siapa ini kira-kira yang masih nyala mic-nya, tolong di mute dulu. Mas Akbar RF. Oh, iya, karena waktu itu lulus kuliah, kemudian kita apply semuanya kan, dan kebetulan pada waktu itu pemerintah membuka lowongan pekerjaan di CPNS, jadi saya apply lah pada waktu itu. Alasan utama pasti supaya kita dapat pekerjaan, itu kita nggak bohong. Yang kedua, seperti yang Mas Rizky sampaikan tadi, bahwa menjadi PNS itu stabil dari segi ekonomi, walaupun tadi kita bilang tadi kan tidak mungkin menjadi seperti seorang Bill Gates gitu, kalau mau jadi Bill Gates jadi pengusaha. Dan kemudian yang ketiga, mungkin dari jiwa saya kayak kurang cocok misalkan untuk bekerja sebagai di korporasi gitu. Lebih cocok ke dalam membuat kebijakan pemerintah seperti itu, kebijakan publik, sehingga pilihan menjadi ASN menjadi cocok menurut saya dari segi minat saya untuk bekerja di lembaga publik. Mungkin seperti itu sih. Oke. Ya, kira-kira kurang lebih sama seperti saya juga ya, Mas Bilman Tasya. Oke, selanjutnya kalau Kak Arofah kira-kira karena apa, Kak? Saya ya mungkin sama kayak teman-teman yang lain, kayak Mas Rizky, mungkin sama kayak Mas Bilman. Intinya job seeker kan,
ingin nyari pekerjaan karena PNS itu kan emang pekerjaan yang cenderung stabil. Apalagi Iya, kebetulan saya dari FISIP, ilmu pemerintahan, dan emang tujuan kedepannya kan emang lebih diarahin untuk jadi PNS gitu. Dan keduanya ya emang menurut saya kerjaan PNS itu kerjaan yang bukan hanya untuk kebahagiaan kita tapi kebahagiaan orang lain, karena kita kan pelayan publik ya. Jadi ya itu sih kalau saya kenapa pengen jadi PNS. Terima kasih Kak Nur. Kalau Mas, ini saya tanya satu-satu dulu deh sebelumnya. Kalau Kak Bilman Tasya panggilannya gimana nih biar enak Kak? Kak Bilman atau Kak apa? Bilman, Mon. Kak Bilman. Kalau Kak Nur Arofa enaknya dipanggil apa nih? Ova. Apa? Panggil Ova aja, Ova. Ova, oke. Kak Ova. Kalau Mas Jarjis Padri ini enaknya dipanggil apa nih? Jarjis boleh. Oke, Mas Jarjis gitu. Mas Jarjis dari Malaysia ya? Oh itu bukan tur Jarjit ya Mas ya? Oke, maaf. Duluan ada saya sih daripada. Oh iya. Lebih tua sih sebenarnya. Lebih dewasa mungkin Mas, lebih tepatnya. Oh, iya. Oke, kalau Mas Jarjis ini kenapa memilih jadi PNS Mas? Ya yang pertama itu udah pasti kebetulan lulusnya di PNS ya. Karena kan nggak diniatkan kan jadi PNS. Kalau saya ya nggak diniatkan jadi PNS, sama kayak Mas Bill mungkin ya apapun waktu itu yang bisa menghasilkan beras ya kan. Iya. Ini santai aja kan, nggak mesti formal kan? Nggak, santai aja kita Mas. Sambil ngopi juga boleh Mas. Iya. Nah gitu, jadi asal ada apapun pekerjaan ya, yang penting halal ya dicoba begitu. Nah kebetulan lulus di sini sih. Oke. Nah ini nih Mas, yang mungkin kebanyakan job seeker para pencari kerja yang mereka itu ketika ingin mencari pekerjaan pertama kali fresh graduate, mereka terlalu ambisius dalam artian mencari kerjaan itu pilih-pilih. Kayak misalnya, saya lulusan teknik informatika, pengen langsung kerja di Google. Padahal pengalaman masih nol, belum pernah bekerja sama sekali, baru aja lulus gitu dari S1 atau S2. Nah, seharusnya ketika kita baru lulus atau kita baru tamat dari kuliah, yang pertama kita pikirkan adalah bukan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang paling ideal. Cukup dapat dulu aja. Ketika kita udah dapat nih, di situ kita walaupun nggak sesuai passion, walaupun nggak sesuai target kita, ya setidaknya kita belajar dulu, kita latihan dulu, sampai akhirnya nanti kualitas diri kita itu meningkat, semakin meningkat, akhirnya bisa berpindah ke pekerjaan yang mungkin diidam-idamkan salah satunya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga di PNS. Misalnya nih, teman-teman pengen PNS di instansi A misalnya. Tapi kebetulan nih, peluangnya itu terbesar ada di instansi B, misal. Sebenarnya tidak apa-apa ketika teman-teman langsung optimis memilih instansi A, tapi ketika teman-teman ini berpikiran secara realistis juga, teman-teman itu mempunyai peluang yang lumayan tinggi. Nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan instansi itu, teman-teman itu masih punya peluang untuk bisa lintas instansi. Kalau misalnya pemerintahan, kalau di instansi saya sendiri gitu. Nah, berlaku pula terhadap PNS. Oke, mungkin itu dulu ya alasannya. Kalau selanjutnya kita bertanya lagi, pertimbangan pilih instansi ini apa sih? Kalau Kak Ova, kenapa memilih KPU? Apakah supaya Kak Ova bisa ngelihat siapa nih yang bakalan jadi calon bupati ini gitu? Atau gimana nih Kak Ova? Yang tadi dibilang sama Mas Rizky sih sebenarnya, carilah peluang yang paling besar. Nah, betul. Kebetulan kalau misal teman tanya, kok bisa sih lolos? Gimana? Aku selalu tanya sama temanku, kamu mau jadi seorang yang realis atau yang idealis? Dan kebetulan saya orang yang realis. Saya milih tuh mana sih instan. Saya pertama, kalau saya sih awalnya breakdown dulu instansi mana yang kebetulan buka buat jurusan saya. Nah, setelah saya breakdown, ada beberapa instansi. Kalau saya sih bukan orang yang berani ngambil yang formasi satu-satu, dan kebetulan pas itu kuota KPU untuk formasi saya itu untuk jurusan saya itu banyak banget karena FISIP kan. Nah, akhirnya saya pilih KPU yang kebetulan bukanya banyak. Terus, nah untuk
lebih ininya itu saya tuh kebetulan ngambil formasi cum laude. Kenapa? Kadang banyak yang bilang gini, kenapa ngambil formasi cum laude sih? Kuotanya kan dikit. Padahal kalau kita lihat lagi, sebenarnya dari ketika kita ngambil formasi khusus itu tuh kayak cum laude tuh kayak kita tuh udah nyaring saingan kita sendiri. Cum laude itu kan yang hanya boleh mendaftar itu kan yang jurusannya A, IPK cum laude dan akreditasi univnya juga A. Berarti kan kita udah kayak menyingkirkan saingan kita sendiri dulu gitu kan. Itu sih. Jadi akhirnya saya mikir, oh iya ya, kalau kita ngambil kuota sebenarnya itu peluangnya lebih besar daripada kalau kita ngambil formasi lain, formasi umum, walaupun kayaknya kelihatannya tuh kuotanya lebih gede di formasi yang umum itu. Jadi bisa disimpulkan ya, pemilihan instansi itu penting ya kayak. Iya, menurut saya sih sangat penting. Jadi jangan sampai kita karena pengen banget nih di instansi A misalnya, padahal kuotanya cuma 1 gitu. Yang bersaing itu misalnya 1000. Ya kemungkinan kita berhasilnya kan itu sangat jauh kan. Jadi kita harus juga mempertimbangkan tingkat peluang kita bisa lolos di instansi yang kita inginkan gitu. Sebenarnya tidak apa-apa menjadi idealis, tapi harus idealis realistis. Karena teman-teman jagoan harus tahu rekrutmen CPNS itu tidak selamanya ada tiap tahun. Kadang kalau misalnya pemerintah memang sudah over kuotanya, ya tidak akan ada rekrutmen, akan ada moratorium gitu. Salah satunya seperti di Kementerian Keuangan ada moratorium dalam beberapa tahun ya, karena memang pegawainya sudah tercukupi jumlahnya. Nah begitu pula teman-teman nanti kalau misalnya ketika teman-teman daftar CPNS, pastikan teman-teman memilih instansi yang memang berpeluang tinggi dan teman-teman harus menganalisa, harus membedah-bedah dulu instansi yang menurut teman-teman adalah yang cocok buat teman-teman jagoan di sini. Oke, selanjutnya kalau Kak Bilman gimana Kak? Ya, sebenarnya kalau kenapa aku pilih KKP karena aku suka laut sih. Jadi karena suka main di pantai gitu kan. Anak pantai ya berarti kayak. Anak pantai, snorkeling. Iya Mas ya. Dan kebetulan ada formasi teknik perkapalan di KKP, akhirnya memilih di KKP. Itu satu. Dan yang kedua alasan realistisnya seperti yang tadi Kak Ova bilang. Memang kan pada angkatan 2017 itu belum dibuka ya. Belum dibuka akses untuk kita bisa melihat berapa sih saingan kita pada waktu mendaftar. Nah, pada waktu 2018-19 itu yang baru bisa dilihat tuh. Nah, sebenarnya pada waktu itu karena kebetulan alhamdulillah aku cum laude juga gitu, jadi ya daftarlah yang cum laude gitu untuk apa ya istilahnya menyaring gitu ya, menyaring di awal dari tahap administrasi kita sudah saring saingan kita gitu. Oke. Jadi lain karena realistis ya Kak Bilman, tapi karena passion juga ya di laut ya. Iya. Memilih KKP ya. Ya karena dulu pilihannya antara perhubungan atau KKP waktu itu cuma ada 2 instansi waktu itu. Tapi perhubungan itu kadang agak susah Kak. Kalau hubungan jarak jauh. Iya. Oke, sudah. Kita sudah melebar ke hal yang lain. Oke, kalau Kak Jarjis gimana Kak? Kenapa memilih instansi BKN? Apa ingin jadi orang dalam tadi? Ya, bercanda. Tidak ada orang dalam jadi pemerintah. Iya, ada sih orang dalam sebenarnya. Ada ya? Ada ya sebenarnya? Ada. Tapi bukan saya ya. Oh, bukan kakak ya? Dan bukan di seleksi CPNS ya mungkin ya. Di seleksi menantu mungkin harus ada orang dalam ya biar lancar. Ini udah agak melenceng ya. Apa? Agak sore memang seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya dulu selain karena memang peluangnya nggak gede sih, sama aja ya. Cuma kebetulan waktu itu pemberkasan udah mepet ya kalau saya. Jadi yang cuma online waktu itu saya lihat dan memenuhi syarat untuk saya ya di BKN karena tahun 2018 ya kalau saya, Mas Bill sama Mbak Nur nih senior saya ya. Jadi ya apply aja di BKN gitu. Karena sebelumnya kan kebetulan juga bekerja di bidang
HRD mungkin ya agak mirip-mirip lah di kepegawaian, cuma beda di sistem aja sih. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau masalah peluang tadi menurut saya benar. Nah, tapi tergantung juga sih kita lihat kualifikasi sama nantinya. Karena banyak orang mikir, wah di sini nih tinggal satu, terus banyak yang daftar kan. Kebetulan banyak juga yang berpikir gitu, nggak jadi daftar. Itu sepengalaman saya kemarin lihat-lihat ya. Jadi ada formasi itu karena dikira satu malah jadi kosong begitu. Nah, jadi kalau mau memang 50-50 ya menjelang akhir daftar. Coba lihat, siapa tahu cuma dua orang yang daftar. Dan dia nggak datang mungkin waktu hari H, yang datang di masa. Ya gitu kalau sih. misalnya seperti itu lumayan hoki ya kalau misalnya ada kasus Ya, seperti itu. Kalau saya sih hoki sih kayaknya. Kalau yang lulus beneran kayak Mas Bill gitu. Karena pada waktu 2018 itu kita bisa lihat online tuh yang udah daftar di ormas. Iya, benar. Berapa kan? Iya, kayak Mas Bill bilang tadi. Jadi benar juga strategi saya akhir itu. Satu orang sih memang formasinya, kebetulan untuk formasi saya satu orang, tapi yang daftar itu nggak sampai ratusan lah, masih 60-an, terus yang datang 40-an kalau nggak salah saya. Dan itu kan dipakai apa, karena harus ada passing grade-nya kan. Iya. Nah, banyak yang nggak lolos di passing grade sih waktu tahun 2018 pasnya. Oke sih. Kak Jardis nih kayak suka merendah ya? Enggak, memang lo. Oh iya. Oke. Kalau di BKN itu apakah ada persyaratan khusus Kak untuk bisa masuk di BKN? Mungkin misalnya harus tinggi badan 170 mungkin atau gimana gitu Kak? Kalau di BKN enggak sih. Kalau tinggi badan kayak di Kemenkumham. Kalau di BKN paling nggak khusus sih, mungkin di tempat lain juga kayak TOEFL paling gitu. Persyaratan umum lah ya. Iya, persyaratan umum. Iya. Kalau Kak Bilman di KKP gimana Kak? Ada persyaratan khusus nggak Kak? Mungkin harus bisa berenang atau bisa apa gitu Kak? Iya, banyak juga yang nanya nih. Jadi untuk di KKP sendiri untuk persyaratan khususnya ada persyaratan untuk berenang. Bisa berenang tuh. Oh, ada ya? Ada. Untuk yang ditempatkan di kapal pengawas. Jadi khusus untuk yang ditempatkan di kapal pengawas, dia ada persyaratan khususnya, dia harus laki-laki, kemudian tinggi badannya ada minimumnya 160 cm, itu tahun 2019, kemudian dia punya sertifikat basic safety training. Nah, untuk mendapatkan sertifikat basic safety training itu dia harus bisa berenang. Kemudian punya sertifikat kepelautan. Ini untuk yang di laut. Tapi untuk formasi yang lain itu nggak ada persyaratan khusus. Hanya untuk formasi yang di laut. Oke. Terima kasih Kak Bilman. Kalau Kak Ova, Kak ada persyaratan khusus nggak mungkin di KPU? Kak Ova? Kalau KPU sama sih, kita nggak ada persyaratan khusus. Dan persyaratan umum aja. Seperti instansi lain. Nggak ada TOEFL juga malah. Jadi relatif lebih mudah. Berarti di sini kesimpulannya secara umum ya masih persyaratan umum di berbagai instansi, tapi untuk beberapa instansi seperti tadi KKP yang seperti yang saya tahu juga di Kemenkyu itu di DJBC ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu persyaratannya salah satunya tidak boleh buta warna yang seperti saya tahu, tinggi minimal berapa gitu. Oke, terima kasih Kak Ova. Saya ingin tanya nih, kira-kira persiapan Kak Ova untuk bisa lulus di tes CPNS itu seperti apa sih? Kalau saya mungkin kayak Mas Jardis ya, saya sih ngerasa saya hoki aja sih bisa diterima di CPNS. Merendah lagi nih. Bener, soalnya kalau saya sering kagum sama persiapan teman-teman nih, tiap ngobrol sama teman-teman,
persiapanmu apa? Saya tiap hari nyicil ini Mbak, nyicil soal segini, nyicil soal sekian, di jadwal mereka bikin timeline jadwal sendiri, dan itu saya sih apresiat banget sih sama teman-teman yang wah persiapannya gila-gilaan ya, soalnya jujur saya nggak ngerasa mempersiapkan hal-hal tersebut. Paling ya belajar-belajar sekena saya yang sekiranya saya ngerasa kurang paham nih di apa materi apa, saya emang mendalami itu, tapi saya nggak ngerasa effort seperti mungkin teman-teman lain saya. Luar biasa juga Kak Fani ya. Kalau saya dulu itu persiapannya, oh ya, by the way, kalau saya dulu kebetulan saya sekolah di Ikatan Dinas di PK Instan. Ya anggapannya saya udah tes CPNS awal lah waktu masuk PK Instan. Anggapannya saya tes CPNS itu persiapannya lumayan ngeri lah, dalam artian kalau secara usaha ya ngapalin kerajaan-kerajaan, sejarah Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, lalu ngapalin undang-undang, lalu coba-coba lagi belajar ngitung dan lain-lain. Kalau seperti itu. Lalu kalau untuk doa ya diperketat kalau saya dulu, kayak misalnya sholat malam gitu bagi yang muslim, sholat tahajud, doa gitu supaya diluluskan tes CPNS. Karena seperti yang kita tahu ya, tes CPNS ini ya tadi dengan saingan yang lumayan banyak, nggak lumayan malah banyak banget, ditambah lagi harus ada passing grade yang bisa kita lewatin. Jadi kalau misalnya kita cuman usaha tanpa doa ya kurang maksimal aja gitu. Oke, selanjutnya kalau Kak Jarjis, gimana Kak persiapannya Kak? Tadi tanpa persiapan ya Kak Jarjis ini kayaknya. Karena sudah siap duluan ya kayak. Enggak sih, kalau menurut saya ya harus ada persiapan ya, selain doa. Selain doa dan sedekah ya. Iya. Nah, saya mungkin nggak cerita persiapan saya ya, karena persiapan saya sangat tidak mempersiapkan kan, karena mepet gitu. Nah, tapi kebetulan saya lulus bareng adik saya nih. Adik saya lulus juga tahun 2018. Nah, dia ini udah kerja nih. Udah kerja. Nah, menjelang 9 bulan pembukaan CPNS. Nggak tahu dia, pokoknya tahun ini bakal dibuka nih. Nah, dia keluar nih dari kerjanya. Dia keluar dari kerja, dia ikut les. Ikut les khusus CPNS, terutama yang bagian TIU. TIU, tes intelijensia umum ya? Ya, bagian TIU. Dan kalau menurut saya, selain TIU dan TKP sih, yang paling penting itu TWK sih. Yang nggak dibentuk dari awal kan. Kalau TIU kan kita dari SD udah TIU. TKP dari kecil udah dinasehatin ya sama orang tua. Nah, kalau mungkin nasihatnya nggak masuk, mungkin nilai TKP-nya mungkin agak ini, makanya mohon doa restu orang tua. Nah, yang TWK itu yang paling penting. Kan itu dari kita membaca, dari hari-hari kita itu ngaruh lah kayaknya. TWK apalagi bagian sejarah. Karena kan kayak PP itu kan pasti diperbarui ya. PP kan nggak sama kayak dulu. Misalnya kalau TIU, kita SD 1+1 ya sekarang masih 2. Tapi kalau PP kan dulu, sekarang udah berubah lagi. Itu sih. Ya, betul sekali. Sama Kak, saya juga sependapat ketika tes CPNS itu memang yang sangat harus dipersiapkan itu adalah TWK-nya. Karena benar kata Kak Jarjis tadi, kalau TIU itu kita udah ngejalanin dari SMP, SMA, bahkan kuliah gitu. Tapi sedangkan TWK, ya kita ada sih mempelajari sejarah, tapi tentang pemerintahannya kadang masih kurang. Kayak misalnya tadi peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, itu kan kita jarang mempelajari, kecuali kita jurusan hukum ya. Nah, dan seperti yang kita ketahui, undang-undang, peraturan, dan macam-macamnya itu selalu ada perubahannya, ada versi terbarunya. Jadi kita harus juga melek berita, kita juga harus melek dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Oke, terima kasih Kak Jarjis. Kalau Kak Dilman, gimana Kak persiapannya Kak? Mungkin kalau dari aku ya, semakin banyak kita berlatih, semakin kita terbiasa gitu kan intinya. Jadi perbanyaklah latihan soal. Kalau untuk SKD itu kan sebenarnya sama aja dari
dari pertama kali CAT itu formatnya TWK, TIU, TKP gitu. Jadi sudah tahu gitu formatnya. Pasti ada tes tentang undang-undang, kemudian tes tentang kosakata, anonim, antonim, sinonim, antonim, kemudian tes berhitung, kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, dari 3 karakteristik itu kan kita sudah bisa mengevaluasi diri kita gitu kan. Apa sih yang kita kurang gitu. Nah, misalkan kita evaluasi dari hasil latihan kita tuh TWK kita kurang. Nah, berarti perbanyak hafalan. Kemudian TIU kita kurang gitu. Kalau TIU itu kuncinya adalah perbanyak latihan. Latihan soal terutama yang berhitung. Selain latihan, yang kedua juga cari teman gitu, cari kawan kalau misalkan ada gitu. Dulu sih pas aku mau tes itu karena kebetulan baru fresh graduate, jadi banyak temennya. Nah, waktu itu bikin grup kecil gitu untuk belajar bareng gitu. Nah, dari belajar bareng itu kita jadi saling motivasi, saling ngingetin gitu untuk ya, supaya bisa kita lulus bareng gitu. Nah, alhamdulillahnya pas di formasi aku ini dari grup 5 itu yang lolos 3 orang yang lulus CPNS angkatan 2017. Nah, salah satunya ada di kantor aku juga sama satu lantai. Jadi cari teman itu penting juga. Kemudian yang ketiga cari mentor kalau misalkan ada. Nah, kalau misalkan tidak ada bisa ikut semacam jago CPNS ini gitu kan. Nah, nanti kan dari jago CPNS ini kan nanti akan diberikan latihan-latihan soal. Kemudian kalau teman-teman ingin bertanya sesuatu ada kakak-kakak yang akan membimbing gitu, yang akan memberikan masukan gitu, input. Semakin banyak input maka akan kita semakin terbuka wawasannya. Mungkin seperti itu. Oke, betul ya Kak Bilman ya. Kalau misalnya practice makes perfect ya. Kalau semakin sering kita latihan, maka semakin fasih lah kita sama seperti kita. Dulu masih kecil belajar naik sepeda kan awalnya kita ya nggak bisa, kita jatuh-jatuh dulu, tapi lama-lama akhirnya bisa. Sama juga seperti kita teman-teman mendaftar perguruan tinggi negeri, sama juga ketika teman-teman mendaftar tes CPNS. Semakin banyak teman-teman mencoba menyelesaikan soal-soal tes CPNS ya teman-teman akan terlatih gitu. Dan seperti yang Kak Biman bilang tadi, soal-soal tes CPNS itu ya formatnya udah ada, TWK, tes wawasan kebangsaan, tes karakter pribadi, TKP, dan yang terakhir tes intelijensia umum, yang mana sebenarnya dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Yang membedakan adalah mungkin penggunaan kalimatnya seperti apa, lalu angka dan hurufnya seperti apa. Tapi pada intinya ya tes CPNS seperti itu dari tahun ke tahun. Semakin teman-teman mencoba berlatih dengan ikut tryout mungkin atau belajar kelompok atau salah satunya mencari mentor dengan ikut di Jago PNS ini juga mungkin bisa meningkatkan peluang teman-teman semua untuk bisa lulus menjadi CPNS. Oke. Lanjut nih Kak Bilman. Ada ikatan dinas nggak sih di KKP itu? Kalau aku lihat sih ya, 2 tahun terakhir ini 2018-2019 ada surat pernyataan gimana ya bunyinya ya? Surat pernyataan bersedia mengabdi kepada Kementerian Kelautan paling singkat selama 10 tahun sejak TMT PNS. Ya, mulai 2 tahun belakangan terakhir. Dan mungkin nanti di tahun ini mungkin akan berlanjut. Ada surat pernyataan. Dan itu untuk semua golongan atau golongan untuk semua, tertentu? Untuk semuanya. Oh, semua ya. Entah dia lulusan D3, S1, S2 sama-sama 10 tahun ya kayak. Iya, semuanya untuk itu peserta administrasi. Ada. Kalau Kak Jarjis di BKN sendiri ada nggak Kak ikatan dinas yang mungkin kita harus terikat selama berapa tahun gitu harus mengabdi? Masih ke-mute Kak Jarjis. Nah, kalau ikatan dinas ya awal sebelum pendaftaran ya maksudnya. Ketika kita udah diangkat jadi CPNS Kak. Iya. Nah, itu kan
di persyaratan awal ketika dibuka formasi CPNS itu kan ada syarat kalau sekarang itu hampir semua instansi, bukan hanya di BKN ya, mungkin 10 tahun. Mungkin di tahun sebelum saya mungkin 5 tahun. Tapi ketika tahun saya dan sesudahnya yang kemarin terakhir formasi 2019 itu 10 tahun minimal. Nah, tapi itu kembali lagi ya, karena yang sudah-sudah nih, kan itu tergantung atasannya sih, semua tergantung atasan, tergantung PPK-nya, gimana prosesnya. Tapi secara administrasi yang legalnya itu tidak boleh selama 10 tahun. Maksudnya nanti jangan ada pertanyaan, waduh ini sepupu saya belum 10 tahun kok bisa pindah, padahal dia 2019. Ini gimana ini, tadi pernyataan orang BKN nggak boleh pindah. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya yang menjalankan peraturannya udah ada, yang menjalankannya ini mau menjalankan peraturan apa kekuasaan. Oke. Gitu. Kalau Kak Ova gimana Kak? Sama sih mungkin kayak yang tadi disampaikan sama Mas Firman sama Mas Davis. Kebetulan di KPU sendiri secara administrasi juga kita menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kalau kita tidak akan mengajukan mutasi sebelum 10 tahun pengabdian. Tapi itu balik pernyataannya Mas Davis kan, itu kan secara legalnya, secara administrasinya sudah ada. Untuk prakteknya ya seperti itu. Oke. Melaksanakan ada yang juga. Jadi kebijakan pimpinan itu lebih tinggi dibanding peraturan terkadang. Betul sekali. Pimpinan es melon ya kayak. Aduh. Oke. Kalau kebutuhan formasi ini ketika kakak dulu daftar ya, misalnya nih yang dibutuhkan di instansi A itu formasi akuntansi. Nah, kakak itu dari misalnya akuntansi syariah atau misalnya akuntansi pemerintah, apakah itu ngaruh Kak? Kak Bilman? Iya, kalau di KKP sendiri disebutkannya spesifik sih. Misalkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu dia disebutkan S1 Ekonomi Manajemen gitu. Kemudian di tempat lain misalkan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Nah, di sini disebutkan S1 Ekonomi Pembangunan. Jadi memang harus pas gitu jurusannya. Kalau misalkan S1 Ekonomi aja ya berbeda gitu. Karena di sini di step juga ada S1 Ekonomi. Jadi di eselon 1 lain seperti itu. Oke. Kalau Kak Opa gimana Kak? Kalau di KPU sendiri, apakah sangat berpengaruh itu? Ketika formasi yang dibutuhkan apa, tapi kitanya jurusan apa gitu? Kalau kita masalah jurusan ya, kalau di KPU juga spesifik sih. Misal yang dibutuhin S1 manajemen, S1 akuntansi. Tapi ini mau nambahin aja. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pas pembukaan, kebetulan mungkin ijazahnya belum keluar. Ini sih kalau pengalaman beberapa teman di KPU, itu nggak terlalu ketat. Jadi ada beberapa instansi yang menerima SKL. Padahal di peraturannya itu kan disebutkan harusnya hanya menerima ijazah gitu. Kalau di KPU sendiri 2 tahun belakangan kalau saya tanya teman ada beberapa yang bahkan bukan hanya KPU, beberapa instansi masih menerima di administrasi itu ketika mereka melampirkan SKL masih bisa melanjut ke tahap SKD seperti itu. Berarti tergantung dari instansinya juga ya. Kalau saya dulu juga sama, ketika belum keluar ijazah pakai SKL itu masih bisa gitu. Oke, kalau Kak Jarjis gimana Kak? Ya di BKN sama juga sih dengan di instansi lain kan spesifik gitu. Nah kalau dari segi kita peserta ujiannya nih, bukan peserta ya, peserta calon pendaftar sih kalau menurut saya lebih bagus ambil aman aja begitu. Nah
Jadi yang spesifik sesuai dengan jurusannya. Seandainya jurusan kita mungkin kadang dia ada yang ekonomi begitu. Nah, kayak Mas Bill tadi bilang spesifik dia ekonomi manajemen. Nah, mending kita ambil yang seperti itu. Karena kan yang buat peraturan ini kan manusia juga ya, yang ngetik-ngetik ini pas pengumuman manusia juga mungkin. Karena sepengalaman saya nanti kan itu formasi itu kan asal muasalnya kan dari Menpan ya, sepengetahuan saya Menpan RB. Nah, formasi itu kan di sana sudah jelas maksudnya jurusannya apa. Nah, nanti juga tergantung instansinya, baik di daerah ataupun di pusat. Nah, ketika yang diterimanya oleh Kemenpan itu, yang udah dikeluarkan Kemenpan itu sesuai, tapi kan bisa jadi di bawahnya itu mungkin dalam artian agak nakal-nakal dikit nih, dibuat umum gitu. Nah, nanti ketika pengajuannya, ketika ingin penetapan NIP setelah lulus, nah di situ baru masalah gitu. Karena ada yang NIP kemarin itu ada yang nggak lulus gitu karena sebenarnya bukan kesalahan si peserta gitu. Nah, dia hampir nggak lulus, ujung-ujungnya lulus karena dia udah ke tahap penetapan NIP. Karena kan sebelumnya dia harus diajukan kan dari daerah gitu siapa aja. Proses verifikasi sih nanti yang menentukan. Jadi lebih bagus sih yang aman gitu. Oke, jadi saran dari Kak Jarjis ini mending kita cari aman ya kayak iya, mending pilih apalagi ini dari BKN langsung nih ngomong nih Kak Jarjis nih. Enggak official BKN ya, oknum ya, oknum ya, BKN ya. Karena betul sekali ya kalau misalnya kita coba nih di formasi yang mungkin nggak sesuai sama jurusan teman-teman, walaupun instansinya bilang boleh, tapi di endingnya malah susah, akan ada berbelit-belit masalah lagi, mending jauhin aja. Mending memang yang sesuai sama jurusan teman-teman jagoan masing-masing, supaya nanti ya ketika lulus udah lempeng aja gitu, nggak ada urus-urus administrasi yang aneh-aneh lagi. Oke, lanjut nih ngasih Mas Kak Jarjis nih. Suka duka menjadi ASN tuh gimana Kak? Banyak sukanya apa banyak dukanya nih? Kalau kita lihat wajah Mas Bill nih kayaknya banyak ini ya. Iya. Banyak sukanya ya. Suka tersenyum terus Mas Bill nih, adem gitu. Kalau suka dukanya beda instansi beda lagi ya. Kalau di iya betul. saya, karena kebetulan di Aceh dan di sini juga gimana ya cara bilang suka? Sukanya pasti suka ya jadi PNS gitu. Nah, kemudahan kayak Mas Rizky bilang, Kak Rizky bilang tadi itu kan maksudnya apalagi di masa pandemi gini kan, yang kayak tadi bilang maksudnya ekonomi ini nggak bakal goyang nih. Iya. Kalau kita di sini walaupun stabil gitu, dalam arti stagnan ya. Nah, gitulah kira-kira di misalnya kayak lain kesulitan nih kan swasta banyak yang dipecat nih sekarang. Betul. Sebagian, nah kita alhamdulillah yang PNS masih ada nih sampai sekarang, syukurnya gitu sih, walaupun nggak boleh lebaran ataupun THR segala macam dipotong ini, tapi masih bisa ada gitu. Daripada kalau dukanya sih gimana ya mau bilang duka? Dukanya ya mungkin ekspektasi masyarakat terlalu besar kayaknya buat PNS. Iya betul. Ya, sedangkan kita kan manusia biasa juga ya. Ya itu aja sih. Oke. Kalau Kak Bilman gimana Kak? Suka dukanya Kak? Iya. Sukanya ya alhamdulillah dapat kerja gitu. Kalau misalkan di pemerintahan itu kan sedikit orang yang masih anak muda gitu kan. Terutama mungkin kalau aku bandingkan dari sebelum tempat kerja aku dulu kan, misalkan di Traveloka gitu, yang memang semuanya itu anak-anak muda isinya, bahkan sampai direkturnya pun umurnya masih 30 tahun. Nah kemudian aku pindah ke KKP yang atasan langsung aku aja
umurnya itu hampir sama dengan umur orang tua aku, 40. Nah, itu kan gap apa sih namanya, gap generationnya cukup besar gitu. Sehingga kita kadang perlu adanya komunitas-komunitas kayak ASN Academy, kemudian Abdi Muda. Nah, dari situ sih senang aja gitu ngumpul antar instansi, itu saling bertukar pikiran, dapat koneksi antar instansi gitu, senang aja. Sukanya sih di situ sih. Jadi kita yang anak-anak muda di pemerintahan itu bisa bikin komunitas anak-anak muda gitu sendiri, lintas instansi, dapat koneksi gitu. Menambah kenalan gitu. Dan kemudian sukanya juga kalau misalkan teman-teman mungkin nanti penempatannya di pusat, nanti teman-teman bakal sering ke daerah gitu, untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi unit pelaksana teknis di daerah. Kalau misalkan teman-teman penempatannya di pusat, seperti itu. Jadi kalau ada moto tuh teman saya katanya, dinasku yang jalanku gitu katanya. My ST, my adventure. My ST, my adventure. Yeah. Jadi sekalian gitu. Nah itu mungkin sukanya, dukanya terkadang kita sebenarnya dukanya nggak terlalu besar sih dibanding sukanya gitu. Dukanya ya mungkin kalau misalkan apa ya dukanya, mungkin karena banyak perbedaan gap gender tadi ya, mungkin kita harus lebih banyak mengkomunikasikan kepada orang yang lebih tua gitu, menjaga bahasa yang mungkin teman-teman sebelumnya di perusahaan swasta yang banyak anak mudanya lebih bisa memperhatikan bahasa ketika di pemerintahan gitu. Seperti sebenarnya itu bukan duka sih, seperti mohon izin gitu, itu penting. Mungkin kalau saya tanya dukanya di teman-teman yang penempatan di tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, itu banyak dukanya. Kayak misalnya dia rumahnya di Aceh, dia penempatan di Merauke, itu dukanya ujung ke ujung gitu. Yeah. Nah, itu ada. Mungkin itu sih. Oke. Terima kasih Kak Bilman. Kalau Kak Ova gimana Kak, suka dukanya Kak? Kak Ova? Aku ya mungkin sama kayak yang tadi disampaikan sama Mas Bilman, Mas Jadzi, sukanya ya itu ya kalau misal kita ekonomi income kita kan emang lebih stabil daripada yang lain. Terus kalau misal karena kita instansi pemerintah, kayak aturannya itu lebih ditaati daripada kalau sering cerita sama teman-teman yang kebetulan kerja di swasta tuh kayak hak-hak dan hak-haknya mereka itu kayak kok beda sama kita, maksudnya kita tuh kayak lebih terjamin haknya dari instansi kita, dari perusahaan kita karena lembaga negara daripada mereka yang di swasta gitu sih. Dukanya mungkin kayak yang tadi Mas Bilman bilang ya, gara-gara gap generation kan kita jadi harus punya pendekatan yang berbeda dengan atasan karena mereka tuh emang umurnya kan rata-rata emang lebih tua banyak daripada kita gitu. Dan ya itu kayak Mas Jadis bilang, ekspektasi orang-orang terhadap PNS jadinya kayak ngerasanya kadang apa yang kita lakukan kok kayak ada yang serba salah gitu ya, karena mungkin capnya PNS yang udah beda di kalangan masyarakat gitu sih. Kalau saya sendiri sih suka dukanya ya kurang lebih sama seperti kakak-kakak tadi. Saya bahas si sukanya dulu. Sukanya tadi ya tadi tentu karena penghasilannya tadi yang stabil, tidak terpengaruh dengan apapun seperti tadi ada COVID-19 yang menyebabkan mungkin banyaknya perusahaan-perusahaan itu melakukan PHK. Nah di PNS itu nggak ada. Lalu sukanya juga itu ketika melakukan tugas-tugas itu, kalau di instansi saya kan mengaudit ya, melakukan audit atau monitoring atau review itu biasanya perjalanan dinas. Nah yang saya senang adalah kebetulan saya orang Kalimantan Tengah asli,
dan kantor saya juga di Kalimantan Tengah. Jadi ketika saya itu perjalanan dinas, ya seperti jalan-jalan, datengin teman, datengin keluarga, karena di tempat-tempat situ juga ya banyak teman saya, banyak keluarga saya, dan kadang juga seringkali saya ditugaskan ke kota saya sendiri gitu. Jadi kayak pulang kampung gitu. Kebetulan kerja sambil pulang kampung. Jadi enak, seperti berenang sambil menyelam lah. Menyelam sambil minum air. Berenang sambil menyelam gimana tuh? Oke, kalau dukanya sama seperti kakak-kakak tadi, kita harus bisa menyesuaikan dengan generasi-generasi sebelum kita, apalagi yang baby boomer ya, yang udah hampir pensiun kayak gitu kan, kadang punya mindset yang berbeda dengan anak muda seperti kita yang cenderung agak gimana ya, agak abstrak, agak bebas, agak kreatif, dan lebih melek teknologi. Sedangkan mereka kan terkadang kesannya cenderung kuno ya, dan cenderung masih gagap teknologi. Nah, di situ kita harus ekstra sabar, harus rendah hati, harus bisa lah dengan senior dan atasan kita. Tapi tenang, nanti akan ada generasi-generasi berikutnya lagi kan. Di sini kan generasi baby boomer itu mengarah ke pensiun ya. Mereka lambat laun akan pensiun, digantikan dengan generasi milenial, yaitu yang lebih atas-atas dari kita, senior kita lah di kantor. Yang mana mungkin sudah hampir satu frekuensi dengan kita, yang generasi Y, generasi Z. Ya mungkin nanti akan ada masanya pemerintahan atau PNS itu mirip cara kerjanya dengan startup, mungkin seperti Gojek, Traveloka, dan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin cenderung lebih terkesannya asik, friendly, kayak sambil seneng-seneng aja gitu kerjanya. Oke, lanjut. Gini Kak Ova, kelebihan menjadi ASN dibandingkan pekerjaan lain apa sih? Kelebihannya? Kelebihannya pertama kayaknya mungkin hampir sama kayak suka duka ya tadi. Sama ya. Kita punya stable income, terus ya lebih terjamin secara aturan sih. Kayak tadi aku saya cerita yang teman-teman saya yang di swasta tuh banyak kayak antara hak yang tertera di kontrak kerja sama yang mereka dapatkan itu banyak yang berbeda gitu. Lebih terjamin aja sih kalau menurut saya jadi PNS dengan segala kekurangan dan kelebihan yang lainnya ya. Betul. Karena kalau mau nyari yang sempurna mah jadi anak sultan gitu ya, kayak apapun pekerjaannya pasti ada plus dan minusnya, entah itu di pemerintahan, entah itu di swasta, ataupun kita buka usaha, pasti semua punya risiko masing-masing, punya negatifnya masing-masing, punya positifnya masing-masing. Oke, kalau Kak Bilman gimana Kak pendapatnya? Kelebihan menjadi ASN itu apa sih dibandingkan pekerjaan lain? Ya, kalau tadi mungkin dari stabil ekonomi sudah disampaikan oleh Kak Ova. Mungkin yang kedua, itu kita sebagai ASN kita bisa menentukan kebijakan publik, ya. Karena di ASN ini kan fungsinya adalah membuat regulasi gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman di penempatannya di pusat, maka teman-teman akan lebih banyak membahas draft-draft tentang peraturan menteri gitu, atau misalkan peraturan dirjen, dan itu kalau aku rasakan itu dampaknya sangat besar gitu. Terus terang aku sempat bikin juga ikut dalam pembuatan draft peraturan menteri dan peraturan dirjen. Nah itu teman-teman bisa kasih masukan di situ, dan itu dampaknya itu satu Indonesia gitu, bayangkan. Dan itu menurut saya sih itu keren sih kalau misalkan bisa sampai di tanda tangan kemudian diundangkan gitu, peraturan menteri itu. Nah itu bisa jadi kelebihan dan bisa jadi sebaliknya gitu juga. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adanya pola karir gitu ya. Pola karirnya cukup jelas itu kalau di ASN. Jadi misalkan teman-teman di jabatan fungsional tertentu itu ada jenjang karirnya berdasarkan angka kredit yang teman-teman dapatkan dari pekerjaan yang teman-teman lakukan. Misalkan kayak Mas Rizky, kayak Kak Rizky itu kan auditor terampil. Nah nanti misalkan Kak Rizky sudah memenuhi persyaratan gitu kan, nanti kan akan naik gitu ya. Ada jenjangnya gitu lah, sampai ke auditor utama. Itu sih jelas.
jenjang karir. Mungkin itu dari saya, Kak. Masih di mute nih. Kayaknya Kak Rizky masih mute ya tadi. Masih. Oh, mohon maaf. Ya udah, Kak Jarjis silakan. Pendapatnya gimana kelebihan menjadi ASN dibandingkan pekerjaan lain? Kelebihannya ya kayak Mas Bill bilang tadi sama Kak Ova. Kelebihan bingung mau bilangnya gimana. Iya. Udah dirangkum. Kelebihannya, iya. Kelebihan waktu mungkin ya? Kalau kelebihan waktu enggak juga sih, tergantung. Enggak ya? uh, Tergantung instansi. tergantung kitanya kan. Kalau masalah waktu kan manage waktunya kan. Kebetulan waktu saya juga senggang. Kalau masalah duka, enggak duka ya. Kalau masalah kerjaan kan semua kerjaan pasti ada dukanya kan. Yang enggak ada dukanya itu yang kerjaan yang enggak ada kita tuh. Apa tuh? Ya kalau kita maksudnya PNS ya kita ngelihat kerjaan lain kan pasti aduh kayaknya seneng gitu. Karena kita nggak di situ, nggak ngerasain apa dukanya. Rumput tetangga selalu lebih hijau lah ya. Ya pasti pas kita lihat, makanya jangan sering-sering lihat rumput tetangga kan. Nah, kayak tadi Kak Abil bilang bener ya, saya dulu juga pernah magang istilahnya, kan dulu kami di BKN sempat setahun dulu di pusat gitu, diputar per direktorat. Saya pernah di Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Nah, di sana tuh digodok tuh beberapa peraturan yang berhubungan langsung ke seluruh Indonesia 2019. Nah, ketika 2020 ini baru ngerasain gitu, ngelihat draftnya di internet ketika download, wah ini koma ini masih ada yang salah nih di situ. Ini koma ini saya ngusulin nih. Sebenarnya spasi ini kita yang ngusulin nih. Jadi mungkin ya gitu ya, ada bumerangnya juga, maksudnya ada info-info yang sebenarnya harusnya nggak disebar ya, mungkin disebar, ada info-info yang harusnya nggak kita dapat, kadang dapat gitu. Jadi kita maksudnya kayak orang di balik panggung jadi tahu sebenarnya kenapa ini gini, kenapa gitu. Dan kadang greget juga karena nggak bisa merubah apapun ya, malah ngikutin arus gitu. Jadi bukan, kalau saya ya, bukan kami ya, mungkin ya tipe-tipe ya udahlah tapi tahu aja gitu. Nah itu dukanya sih. Kalau sukanya yang tadi. Oke. Nah kalau saya pribadi, kelebihan menjadi ASN itu adalah waktu luang. Dalam artian, kalau saya sih dengar cerita-cerita teman-teman yang sebelumnya kerja di swasta atau di perusahaan, itu biasanya mereka kerjanya militan. Bahkan ibaratkan masuknya pagi-pagi banget, pulangnya itu bisa tengah malam gitu. Nah sedangkan PNS kan, kalau di instansi saya sendiri, ya ada jam lembur, tapi biasanya itu 1 minggu. Sedangkan di hari-hari biasa ya, kita kerja pada umumnya, masuk jam 8, pulang jam 4:30 gitu. Nah, dengan waktu yang luang seperti itu, jadi saya bisa menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan yang lain, misalnya nih seperti MC, atau bahkan saya juga masih kayak keluar kota, bahkan keluar provinsi, antar pulau itu untuk MC, dan enak gitu waktunya luang karena nggak semilitan di perusahaan-perusahaan atau di swasta. Lalu teman-teman juga bisa tuh sambil trading misalnya, waduh, bahas trading, sambil main kripto, sambil main saham atau invest gitu kan, banyak waktu luang gitu. Teman-teman juga kesempatan belajarnya tinggi. Nah itu yang saya suka di PNS adalah kita punya jenjang karir yang jelas, kita punya jenjang pendidikan yang jelas, banyak beasiswanya. Tinggal teman-teman cari tahu nanti ketika teman-teman udah jadi PNS, peluang-peluang untuk melanjutkan studi itu sangat besar beasiswanya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti ketika menjadi PNS kan kebanyakan orang takut, nanti kalau misalnya kerja jadi PNS monoton banget ya, nggak bisa ngelakuin passion, nggak bisa ngelakuin hobi, itu salah besar. Mungkin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin sudah ngerasa di zona nyaman. Jadi dia nggak ngelakuin hal-hal di luar pekerjaan kantornya gitu. Padahal kalau misalnya kita coba lihat ketika teman-teman menjadi PNS,
Dengan waktu teman-teman yang lumayan luang dibandingkan teman-teman di swasta, teman-teman jauh lebih bisa melaksanakan passion teman-teman, menyalurkan hobi teman-teman, atau meningkatkan pendidikan teman-teman. Dan yang terakhir mungkin bisa juga teman-teman bangun usaha. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tanya jawab dari pembicaranya. Selanjutnya kita akan buka Q&A untuk jagoan-jagoan CPNS yang sudah bergabung. Disilakan kepada jagoan CPNS yang ingin bertanya langsung saja ajukan tangannya, silakan di raise hand. Nanti akan saya spotlight videonya. Yang ingin bertanya silakan jagoan CPNS. Mbak Kak Isma Niari ini kayaknya ingin bertanya nih. Iya, selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Isma Niari Ya, dari lulusan 2020, baru lulus tahun kemarin. Jadi mau mantap. tanya nih Kak, tadi berdasarkan cerita dari Kak Bilman, dari Kak Ova, dari Kak Jargis, bahwa tidak selamanya formasi itu dibuka setiap tahunnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa instansi tersebut buka formasi pada tahun ini atau tidak gitu? Dapat dari mana informasinya? Karena jujur saya ingin daftar di KLHK, Kak. Nah, kemarin sih dapat info Maret akhir ini akan diumumkan formasi yang dibuka apa saja, dan ternyata sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Ya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jagoan CPNS namanya siapa nih? Isma Niari. Oke, mungkin Mas Jargis yang ingin menjawab mungkin ya, kayaknya sudah menunduk tadi, kayaknya lagi memikirkan jawabannya. Mas Jargis yang langsung dari BKN. Silakan Mas Jargis. Untuk balas WA ya. Oh, balas WA. Oh, ini konfirmasi sama atasan dulu ya? Wih, Oh, iya. boleh nggak jawab gini? Iya. Ya, yang pasti tadi kan kayaknya Kak Ismaniar udah ngejawab sendiri kan, gimana info yang diperoleh kan. Mungkin kalau info yang nggak resmi ya, kayak tadi infonya Maret nih, ternyata nggak keluar ya, karena mungkin nggak resmi gitu. Nah, mungkin kita nunggu info resminya pastinya kan. Karena kan masalah formasi ini kan agak sedikit politis ya nanti sebenarnya ketika penentuannya. Nah, ketika belum ada tanda tangan Menpan, nah Kemenpan belum ngeluarin PP-nya atau formasinya langsung, itu kan bisa dilihat di website official Kemenpan atau di BKN juga bisa sih. Tapi kan biasa dia memang harusnya official dari Kemenpannya sih. Kalau menurut saya itu sih yang info paling ini. Seandainya pun nggak ada yang info resmi ya, mau dia gubernur, atau saya nggak berani bilang di atasan gubernur ya, sampai gubernur aja, itu berarti nggak pasti, nggak bisa dipegang lah kira-kira begitu. Intinya ya official, lihat aja di formasi yang diupload, nah itu saya pikir udah sangat resmi ya cara mengetahui formasinya. Oke. Nah, ini nih yang sering terjadi, seringkali mungkin adanya misinformasi, yaitu kebanyakan dari kita itu langsung kepo, langsung percaya gitu terhadap informasi-informasi yang disebarkan ke publik, tapi belum ofisial gitu. Salah satunya belum ada hitam di atas putih. Jadi teman-teman, selagi belum ada informasi yang valid langsung dari instansi atau pemerintah itu sendiri, jadi jangan langsung kita percaya dulu, karena terkadang itu cuman rumor. Mungkin rumor ini disebarkan oleh masyarakat itu sendiri, atau memang ada oknum-oknum PNS yang dia cuman ngobrol-ngobrol santai, tapi akhirnya nyampe ke telinga masyarakat, padahal belum ada info resmi yang benar gitu. Jadi teman-teman tunggu dulu informasi yang valid dari Mas Jargis ya, dari Marjas. Kalau saya Jadi, di Kanrek Mas. Oh iya, siapa tahu kan ya Mas Jargis juga bisa gitu. Oke, Kak Ismaniari sudah terjawab. Atau Kak Abilman sama Kak Opa ingin menambahkan?
ada, udah official itu dari BKN. Oke. Percaya aja. Dari oknum ya. Dari oknum. Ini hati-hati kayaknya webinar kita lagi diawasin sama BIN ya, hati-hati. Oke, oke, sebelum kita pertanyaan selanjutnya dari jagoan-jagoan CPNS, saya ingin memberikan pengumuman. Teman-teman jagoan CPNS bisa memperoleh tambahan diskon 10% untuk biaya online kelas di jagoan CPNS dengan cara membuat story tentang gambaran yang diperoleh selama sesi kali ini. Mungkin teman-teman bisa langsung nanti bikin Instastory atau apapun itu, dan jangan lupa mention ke jagoancpns.id apa yang telah teman-teman dapatkan di diskusi hangat kita pada hari ini. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari jagoan CPNS. Silakan Resen yang ingin bertanya. Saya, Kak. Oke, silakan. Oh, iya, Kak. Berarti nggak ada lagi saya, Kak, ya? Ya, oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila. Maaf, Kak. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Laila Zahro. Saya dari Brebes. Saya ingin bertanya, Kak, kepada kakak-kakak semuanya, Kak Bilman, Kak Opah, dan Kak Jarjis. Kan tadi juga udah bilang kalau dukanya jadi PNS tuh kadang ada komunikasi dengan senior, dengan atasan kita, seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman dari kakak-kakak semuanya yang maksudnya ada, kan kalau jadi PNS tuh komunikasinya berjenjang ya, Kak. Maksudnya ya pokoknya pegawai semuanya sih, pegawai pemerintah pasti komunikasinya berjenjang gitu. Ada nggak sih maksudnya pengalaman di mana kita tuh harus patuh dengan di atas kita, sedangkan kita tuh kayak apa ya, menentang hati nurani kita kayak gitu. Saya tuh kadang takutnya ketika jadi PNS ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kita, tapi kita harus melakukan itu kayak gitu. Kira-kira kayak gitu tuh bisa nggak sih kita menolaknya misalkan, atau bagaimana cara menanggapi hal-hal seperti itu? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Lailatul Zahro atas pertanyaannya. Silakan Kak Bilman, Kak Opa, atau Kak Jarjis, siapa yang ingin duluan menjawab? Langsung saja. Kak Bilman ya, silakan Kak Bilman. Ya, sebenarnya pada prinsipnya semuanya itu bisa dikomunikasikan si Kak Zahro ya dari Brebes. Misalkan, nah kita kan bisa menilai sendiri gitu, misalkan arahan seperti apa yang bertentangan dengan prinsip kita gitu misalkan. Nah, misalkan arahan tersebut memang sangat bertentangan dengan prinsip kita, maka kita coba komunikasikan ke atasan langsung kita gitu. Atasan langsung kita coba diskusikan. Pengalamanku sih di pemerintahan, khususnya dengan atasan langsung aku sih, sepanjang kita bisa meyakinkan dan memberikan argumentasi yang kuat, atasan cenderung lunak gitu. Sekarang kita bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik gitu, dan tidak apa ya istilahnya, kita bungkus dengan kata-kata yang baik gitu. Dan sebenarnya seperti Kak Zahro bilang tadi, untuk komunikasi di pemerintahan itu sifatnya berjenjang. Jadi kita sampaikannya ke atasan langsung kita. Nah, kita akan lebih banyak berdiskusi dengan atasan langsung kita. Oke, kalau mungkin Kak Ova mau menambahkan. Terima kasih Kak Bilman. Yang lainnya bisa menanggapi juga. Kak Ova,
Oh, lagi masalah koneksi sepertinya Kak Opa, Ya, Mas Jarjis. nah kalau masalah komunikasi sih, masalah sekarang anak muda sekarang kan ilmunya nih bagus nih, cuma attitude-nya kurang kan. Itu kan jadi omongan ya sekarang kan. Nah, itu sih bentuk kepribadian sendiri sih. Tapi tadi kayaknya Kak Zahro ya. Nah, mungkin maaf ya, agak ada motor lewat tadi. Iya, Jadi, benar-benar. jadi eh, kayak kita mungkin pernah di bagian keuangan atau gimana di keuangan, kebetulan yang bisa Microsoft Word atau Excel tuh kita doang nih. Nah, ngutak-atik angkanya kan kita yang disuruh pasti nih. Pasti dosa jariahnya nih ke kita ini kan. Itu mungkin dalam kondisi sebenarnya tuh kita nggak mau nih ngutak-atik angka. Cuma karena kebetulan dia atasan langsung, terus embel-embelnya bahkan dia bilang, anakku nih nggak bakal bisa beli susu nih kalau kamu nggak ngutak-atik angkanya. Mungkin gitu ya. Nah, Betul. itu Kan kembali lagi ke diri kita ya, sejak awal masuk, mudah-mudahan nanti semua masuk jadi PNS, seandainya itu impiannya memang. Nah, dari awal tuh udah kuat aja gitu imannya, kasih kelihatan kalau kita nih kayaknya orang nggak bisa diajak neko-neko gitu, walaupun kita masih muda. Kalau nggak mau ya bilang nggak mau. Toh juga cara pecat PNS kan panjang, mungkin karir kita tersendat ya, tapi kan di akhirat selamat ya, mungkin gitu ya. Alhamdulillah. betul-betul Kak. Kalau dari saya gitu sih, dari awal perlihatkan aja kalau kita nih orangnya seolah-olah kuat iman ya. Ya gitu sih. Ya intinya lakukan saja yang terbaik gitu. Nah tadi benar kata Kak Jarjis, masalah antara generasi kita sama atasan-atasan kita atau senior kita adalah masalah attitude. Kadang memang semakin ke arah sini attitude kita itu semakin kurang, kayak mungkin kurang sopan atau cara ngomongnya gimana, atau ketika kita ngubungin atasan atau senior itu lagi tengah malam gitu kan, itu kan nggak, sangat tidak sopan sekali. Nah kita ya harus mengerti sendirilah bagaimana caranya kombinasi yang baik. Masalah perbedaan pandangan atau perbedaan ide atau perbedaan prinsip itu bisa saja kita lakukan, kita berterus terang gitu dari awal gitu. Yang penting ketika kita menjadi PNS adalah menurut saya ketika teman-teman itu konsisten dengan omongan teman-teman, perbuatan teman-teman, ya teman-teman aman aja gitu. Kecuali teman-teman nih eh, abu-abu, dalam artian teman-teman nggak putih-putih banget tapi nggak hitam-hitam banget, dalam artian teman-teman nakal gitu tapi juga baik kadang ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika teman-teman menjadi PNS ya usahakanlah menjadi putih seperti putihnya gitu. Jadi ketika ada masalah apapun ya teman-teman nggak akan kena gitu. Gimana Lailatus Zahra? Oke. Agak lebih ini sih. Intinya tuh kayak kita harus belajar untuk negosiasi juga ya Kak. Ilmu negosiasi. Iya. Di atas kita komunikasinya, kalaupun kita menolak gimana caranya berkomunikasi biar terima kayak gitu. Yes. Betul sekali. Dan itu memang masalah umum yang sering terjadi sih, masalah komunikasi terhadap atasan itu. Memang sangat penting, harus kita pelajarin lah. Baik Kak, terima kasih banyak ya kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin ngasih pengumuman dulu ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman akan mendapatkan diskon 10% untuk biaya online class jika teman-teman membuat Instastory berisikan tentang insight atau gambaran yang diperoleh selama sesi ini. Jangan lupa teman-teman jagoan mention @jagoancpns.id. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan, teman-teman jagoan silakan bisa raise hand. Sudah ada yang Oke, tidak ada yang bertanya lagi nih. Pak,
kalau mau tanya lagi boleh nggak? Siapa ini tadi yang nanya? Isma Kak. Oh, Kak Isma. Silakan Isma, ingin bertanya apa? Ya, baik. Perkenalkan lagi, saya Isma dari Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Mau tanya nih Kak, khususnya untuk ke Kak Ova. Aku tertarik dengan pernyataan Kak Ova tadi sebelumnya perihal membreakdown opsi instansi yang berpeluang tinggi untuk lolos seleksi CPNS. Nah, cara Kakak mendapatkan informasi tersebut bagaimana ya? Apakah ke website resmi satu persatu mengumpulkan surat pengumumannya, lalu Kakak baca ke kualifikasi untuk masing-masing instansi, atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Silakan Kak Opa. Tadi ada suara bayi ya? Ulangi pertanyaannya nggak? Maaf tadi sinyalnya agak terganggu, jadi nggak terlalu kedengeran. Ulang ya Kak? Ya. Terdengar belum ya? Sudah. Perihal membreakdown ini Kak, instansi yang Kakak akan pilih, yang mungkin seleksinya lolosnya akan keterima lebih besar, berpeluang besar gitu. Cara Kakak dapat informasi itu bagaimana ya? Kira-kira apakah Kakak berkunjung ke website resminya satu persatu tiap instansi, lalu mengumpulkan surat pengumumannya, dan ya Kakak data satu persatu, atau bagaimana ya Kak? Gitu. Terima kasih. Enggak, jadi kalau misal maksud membreakdown terus peluangnya lebih besar itu kadang kalau saya sih gini, maksud membreakdownnya itu kalau aku tuh ngumpulin instansi-instansi yang aku pengen nih. Pertama lihat tadi yang saya bilang, saya tuh ngeliat dulu instansi-instansi yang berpeluang. Salah satu indikator bahwa peluang keterimanya lebih besar itu kalau saya punya indikator sendiri, yaitu kuota penerimaannya itu banyak di formasi saya. Jadi indikator peluangnya tinggi sebenarnya itu ditentukan oleh saya sendiri. Gitu. Nah, terus setelah saya kumpulin ini info instansi yang saya pengen, biasanya sih saya lihat di informasi pendaftarannya. Kan kalau misal pembukaan itu mesti kan kadang tiap instansi ada kayak bagiin ininya kan, surat edaran informasi apa gitu kan. Jadi kan kita bisa tahu, oh kadang pun ketika portal ASN-nya dibuka kan nanti ada nih instansi A membuka formasi sekian, instansi B membuka formasi sekian kayak gitu. Terus ya kalau saya sih kebetulan kadang kalau ini saya sendiri ya, indikator saya sendiri, saya tuh jujur nyari kenapa saya milih KPU di formasi saya kebetulan perantau pemilu, karena di formasi saya saingannya adalah yang dibutuhkan adalah ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Di situ saya berasumsi kalau berarti yang diperbolehkan mendaftar hanyalah jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Dan karena saya mengambil cum laude yang akreditasi jurusan dan univnya A, artinya saya udah ada gambaran nih kalau saingan saya ya kira-kira hanya dari universitas ini yang akreditasi dan akreditasinya itu A. Kayak udah menyeleksi saingan kita, jadi kayak rasa oh ya ini peluangnya tuh lebih tinggi. Dan kayak yang tadi mungkin Kak Jadis bilang ya, kadang kalau kebetulan nih pas tahun 2008 rekrutmen 2018 itu kan masih ada jumlah saingan, bisa dilihat kalau pendaftar segini, formasi segini perbandingannya berapa banding berapa gitu. Kenapa kalau saya nggak ngambil Pemda dan atau yang rata-rata pembukaannya itu kuotanya 1, karena saya ngerasa terlalu riskan, walaupun kayak kadang yang tadi Kak Jadis bilang ada yang padahal mereka cuma buka 1 tapi malah nggak ada yang daftar. Menurut aku itu tuh terlalu riskan gitu loh, terlalu gambling banget kalau misal saya nyari yang formasi 1. Mungkin kurang jelas Mbak Isma.